Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kamu sudah bertemu dengan orang yang kita cari? Iya, Nona. Bahkan saya sudah kasih dia panjang untuk beli bahan-bahan dan bumbunya. Resep masakan kayak ini. Nona bisa saja. Begini, Nona. Rencana yang itu harus dibuat dengan teliti dan akurat. Seperti resep masakan agar terasa lebih nikmat dan sedikit pedas. Kalau kurang pedis bagaimana? Tambah pakai sendal. Bisa saja kamu. Senang sekali rasanya lihat Nona juga. Iya, 2 hari kemarin pikiranku kacau sekali. Itu karena papi ingin menjodohkanku dengan lelaki pilihannya. Hancur perasaanku. Rasanya seperti disambar angkot tapi tidak pakai klakson lagi. Apa Tuan sudah tahu kalau Nona sudah punya pacar? Iya, sudah beritahu. Malah, aku ajak ketemu. Tapi, papi tidak mau bertemu dengan Niko. Bahkan, raut wajahnya tersirat kebencian. Sakit hatiku, Mamo. Makanya, kita harus mensukseskan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Agar papi tahu dia tidak punya hak untuk menjodoh-jodohkan anaknya. Dia tidak mau dijodoh-jodohkan. Ih, papi makanya nih. Sayangku, tadi kok papi sudah sepakat sama calon suamimu. Calon suamimu itu betul-betul dia dan sudah siapkan uang panai juga acara lari santai yang berhadiah umroh. Hehehe, keren dong. Supaya pernikahan ditahu oleh seluruh masyarakat kota Kendari. Apakah pantas seorang ayah menganggap anaknya seperti boneka mainan yang tidak punya perasaan? Apa maksudmu, Nah? Papi kan tahu aku sudah punya pacar. Pacar? Nggak perlu itu. Pacaran itu hanya kesempatan untuk mencubit-cubit manusia. Papimu ini nggak rela kalau kau dicium-cium sama pacarmu itu. Tapi papi. Sudah, Nina. Ikuti saja maunya papi. Calon suamimu itu orangnya baik, kaya, juga papi sudah kenali sama keluarganya. Papi jahat. Papi tidak mau tahu dulu pendapatku. Begitu. Apa balik pendapatmu, anakku? Tidak mau. Astaga, Nak. Jangan bikin malu papi. Papi memang sudah tidak sayang kepadaku. Papi memang Mana masalah?
Kalau Tuan tidak mau, Nona akan bunuh diri. Gimana? Di jembatan Teluk. Nggak bisa nih. Sudah dijaga sama Satpol PP. Bukan apa? Bukan. Kenapa? Kenalkan, saya Dr. Hengki Lidah Buaya, MSc, MC, SKCK. Oi, Bapak siapa? Saya yang punya rumah. Ridwan Arabi, pengusaha kopi. Oh, kopi. Kopi adalah tumbuhan yang ditemukan di benua Afrika 3.000 tahun yang lalu. Menurut Alexander Graham Bell, kopi adalah cairan hitam yang mengandung kafein, protein, proaktif, dan oksigen, juga pulsa yang membuat kita lebih lama dalam bermain handphone. Dan ini yang paling penting, menurut Ahmad Sahid, politikus dari India Kepulauan, kopi adalah minuman yang dapat menyebabkan pikiran-pikiran rakyat menjadi tolol. Bagaimana? Hebat. Anda memang orang yang cerdas. Oi, siapa yang sana? Ini dokter, anak saya. Denyut nadinya kurang stabilizer. Dia tidak sadarkan diri. Bagaimana kronologis? Begini cerita. Nona ini tertekan jiwanya. Tiba-tiba saja dia jadi pusat dan bisu. Tolong dokter. Sadarkan dia. Tenang Tuan. Ini sangat mudah bagi saya. Obat ini namanya Life is Perfume, yang berarti aroma kehidupan. Harganya 1 juta, diimpor langsung dari Rusia. Bagaimana? Kecil dokter. Saya transfer. Oke.
Ini siapa lagi? Jangan takut Nona. Metode pengobatan saya ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap orientation, pengenalan, dan yang kedua adalah tahap penyembuhan. Ayo kita lanjutkan lagi. Silakan dulu. Bisa dibuka mulutnya. Jangan ketawa. Ini saya julurkan lidahnya. Oke, cukup. Mentok. Maksud saya mentok. Ini dikarenakan suara-suara dalam diri Nona tertahan akibat saluran diafragmanya itu tersumbat. Ini menurut Rocky Gerung, suara-suara keadilan dalam jiwa manusia itu tidak bisa disumbat, karena itu adalah cerminan kebebasan dari pikiran-pikiran yang tidak akan pernah berhenti meskipun dari dalam penjara. Terus dokter, saya sudah sangat biasa mengobati penyakit yang seperti ini, tapi obatnya sangat mahal, seharga. Tenang dokter, saya transfer. Baik. Mana tas saya? Dokter, tasnya ada sama asisten dokter yang menunggu di luar. Oh, iya. Panggilkan dari depan. Ini asisten saya, tukang pijat profesional. Obat apa itu dokter? Yang tahu? Minyak Taiwan. Obat ini sering dipakai oleh selebritis Indonesia, bahkan dunia. Oh, Mama Mi, menurut Coklatas Mama Mi yang satu, pasien-pasien muda itu tidak suka diperiksa oleh dokter yang sudah tua.
Meskipun Nona ini sudah bisa bicara, tetapi Nona harus melanjutkan yang namanya ke tahap terapi. Karena saya tidak akan bertanggung jawab jika Nona ini kembali menjadi bisu, atau yang paling parah, munculnya tumor di gigi. Nona, mau ikut terapi ke saya? Ayolah, Nak. Tidak. Astaga, Nak. Pernikahanmu itu nggak lama lagi. Bisa malu kesan keluarga besar. Kalau pengantin perempuannya bisu, terus punya tumor di gigi. Ih, Baiklah, tapi ada syaratnya. apapun syaratnya, tapi penuhi. Aku mau menikah sama dia. Masa sekarang aku bilang itu? Saya sadar, Papi. Bahkan aku sangat menantikan Niko menjadi suamiku. Tapi dia cuma tukang pijat, orang miskin. Maaf, saya orang kaya. Kau itu cuma asisten, buta huruf. Tapi ini saya buta warna. Sudah, Papi. Kenapa Papi selalu menjelek-jelekan Niko? Kenapa? Menurut Rocky Gerung, Sudah. Saya sudah capek ikuti permainannya kalian. Kau dia anakku pura-pura bisu. Ini apa ini? Ini juga Dokter Hengki Lidah Buaya, SKMCK, SKCK, pembohong. Istri ini dah sudah datang sama saya. Saya kasih bayaran 2 kali lipat dengan mengucapkan rahasianya kalian. Dasar dokter gadungan. Polisi, tangkap dia. Gimana, Bro? Tidak ada. Jangan. Papi, please. Ini semua aku yang rencanakan. Tapi apapun itu, aku ingin nikah sama Niko. Jika tidak, aku bersumpah aku akan bisu selamanya. Anakku, ada hal yang kau tidak tahu, Nak. Kau ingat dulu, kenapa Papi ceraikan